Halo Mitra Kode Indonesia, kita kembali berjumpa pada rangkaian video tutorial Python dan Matplotlib. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana membuat grafik berbentuk bar atau biasa disebut grafik batang. Oke, kita ke editor pengkodian. Saya buatkan file baru, saya simpan sebagai bar.pg seperti ini. Saya import library-nya, import sys, kemudian import matplotlib, pyplot splt. Nah, satu lagi saya import numpy ya. Ini kebetulan belum dipelajari, tapi kita ikuti saja dulu. SNP, oke, numpy SNP. Jadi numpy ini merupakan singkatan dari numerical Python. Ini biasanya untuk mengelola data berbentuk matriks. Oke, kita sediakan kelasnya. Saya namakan utama, kemudian saya buatkan fungsi defaultnya. Kemudian saya buat struktur di bawah, if main, oke, seperti ini. Maka yang dieksekusi adalah kelas utama. Kemudian keluar dari from 6, exit, seperti ini. Oke, pertama sekali kita buatkan dulu sebuah variabel. Oke, ya, variabel nama fig. Ini merupakan figure atau tempat untuk melukiskan grafiknya. Oke, figure itu dari plt figure seperti ini. Kemudian kita siapkan sebuah variabel namanya misalnya untuk bahasa-bahasa pemrograman ya, bahasa misalnya seperti ini. Jadi bahasanya itu dalam pembentuk list, misalnya C++, Java, Python, misalnya begitu. Nah, bahasanya ini kan kalau kita lihat jumlahnya ada 3 ya. Kita sediakan sebuah variabel, misalnya JLH sama dengan 3. Ini ada gunanya nanti ya. Kemudian yang mengikuti kelas-kelas pemrograman ini ada 3 grup. Oke, grup 1 itu kita bentuk dengan list. Nah, grup 1 yang mengikuti C++ ada 23 orang, yang mengikuti Java misalnya 10 orang, yang mengikuti Python 7 orang. Grup 2 yang mengikuti Java misalnya 20 orang, C++ 20 orang ya, Java ada 15 orang, dan Python ada 22 orang, misalnya gitu. Grup 3 misalnya C++ nya ada 5, kemudian Java nya ada 10, terus Python nya ada 22, seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita akan coba untuk membuat ini secara bersamaan ya, tapi ada baiknya kita buat satu dulu dah. Jadi kita buatkan sebuah variabel namanya G1. Ini berarti grafik 1 itu berasal dari figure add subplot. Nah, figure add subplot ini sudah kita pelajari ya di video-video sebelumnya. Jadi kan di sini kita akan menjadikan 2 buah grafik dalam satu figure. Jadi add subplot ini parameternya seperti ini, 2 baris, 1 kolom, dan ini adalah grafik pertama. Jadi 211. Nah, di 211 ini G1, oke, seperti ini dia. G1 akan menampilkan bar. Nah, ini dia grafik barnya. Itu adalah gabungan dari bahasa, bahasa
dan grup 1. Oke, seperti ini. Jadi koordinat X-nya adalah bahasa yang ini, dan koordinat Y-nya ada grup 1 yang ini. Oke, coba kita tampilkan ya. Oke, PLT show, kemudian kita compile Python di /temp /bar.py. Apa yang terjadi? Oke, seperti ini dia. Jadi ini untuk yang ini nih, sebentar. Nah, yang bagian ini, inilah dia. C++, Java, dan Python ini adalah di sumbu X-nya yang ini. Dan kemudian grup 1-nya yang ini. Oke ya, bahasa dan grup 1. Lihat ini, 23, 10, dan 7. Yang ini aja itu. Oke. Nah, bagaimana caranya kita, misalnya kita membuat grafik yang kedua di sini. Grafik yang kedua di sini nanti mencampurkan seluruh grup kelas yang mengikuti bahasa pemrograman ini. Jadi tiga grupnya ini nampil. Oke, kita hentikan dulu window yang ini, window Matplotlib-nya. Nah, sekarang kita masuk ke G2. Jadi grafik 2 itu adalah figure add subplot. Nah, yang ini di 2 baris, 1 kolom, posisi kedua. Ini dia. Kemudian kita akan memanfaatkan ini semua nih. Oke. Sebelumnya kita buat dulu lebar barnya itu kita tentukan dulu lebar. Jadi hitungannya misalnya seperti 0.25. Oke ya. Oke. Jadi G2 kita buat bar seperti ini. Kemudian sebentar. Jadi masih kurang ternyata. Jadi kita buatlah variabel baru namanya X. X itu adalah kita gunakan numpy np arrange. Oke. Yang di parameter yang dibuat di dalam arrange ini yang ini, jumlah. Ingat ya, jumlahnya 3, jumlah bahasa pemrogramannya 3, jadi kita buat di sini jumlah. Jadi X ini nanti menandakan posisi koordinat X-nya. Oke. Posisi koordinat X. Jadi di sini G2 bar X. Oke, seperti ini dia ya. Nah, digabungkan dengan grup 1. Kemudian lebarnya width sama dengan lebar. Oke. Lebarnya itu yang ada di sini ya. Oke. Kemudian kita gabungkan dengan grup 2. Oke. Nah, yang ini X-nya harus kita tambahkan lebar. Oke. Yang ini grup 2. Kemudian yang ketiga X tambah 2 kali lebar seperti ini. Nah, yang ini untuk grup 3. Grup 3. Oke, kemudian G2 ini kita buat seperti ini, set X ticks. Oke, ini maksudnya adalah kata-kata ini C++, Java, dan Python ini tepat berada di tengah. Oke, tepat berada di tengah. Jadi set X ticks-nya ini adalah X. Oke, setiap posisi X gitu ya. Nah, kemudian G2 set X tick labels. Oke, bahasa. Jadi setelah posisi setiap koordinat X itu didapat, maka ditampilkanlah
nama-nama bahasa pemrogramannya di sini. Pas pada posisi X tersebut. Begitu maksudnya yang ini. Oke, kita simpan dengan Ctrl S, kita compile. Oke, inilah dia. Jadi yang ini, grafik yang kedua ini terdiri dari 3 grup. Grup 1, grup 2, dan grup 3. Oke, bisa dilihat semua ya. Jadi warna membedakan nama grupnya. Ini bisa kita buat sepertinya ini C++, Java, dan Python ini tidak berada di tengah, tapi bisa kita set nanti di tengah dia ya. Coba kita buat ini. X kurang lebar, kemudian di sini X, dan kemudian di sini X tambah lebar seperti ini. Apa yang terjadi? Coba kita lihat. Oke, nah lihat C++, Java, dan Python itu pas berada di tengah. Oke, demikian kiranya tutorial Matplotlib dan grafik berbentuk bar ini. Kita akan bertemu kembali di sesi tutorial Matplotlib berikutnya. Sampai jumpa.